Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bertemu kembali di dalam program Sapa Senja. Kita bersyukur atas kasih dan kebaikan Tuhan. Hari ini kita akan belajar satu tema, yaitu kasih. Sebelumnya mari kita buka firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-36 sampai dengan ayat yang ke-40. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini adalah jawaban yang diberikan oleh Tuhan Yesus ketika salah seorang ahli Taurat bertanya kepada Tuhan Yesus. Dia berkata, guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Lalu Tuhan katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap jiwamu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar 3 hal yang utama berkaitan dengan kasih ini. Ya, karena Tuhan mengajarkan bahwa kasihilah Tuhan Allahmu. Nah, hal yang pertama ada di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata demikian. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada dalam kasih, ia tetap berada dalam Allah dan Allah di dalam dia. Ya. Esensi pertama dari kasih adalah bahwa Allah adalah kasih, ya. Allah adalah kasih. Jadi penulis kitab Yohanes ini mengatakan bahwa Allah adalah kasih. Jadi ketika kita sebagai orang percaya tinggal di dalam kasih Allah, maka sesungguhnya kita sudah tinggal di dalam Allah. Karena apa? Karena Allah adalah kasih. Dan seseorang juga tidak bisa mengasihi tanpa adanya kehadiran Allah. Karena ketika seseorang memiliki yang namanya, saya katakan adalah geng kasih ya. Ini bahasanya Pak Tim sebenarnya ya. Maka sesungguhnya dia berada dalam kuasa atau otoritas Allah itu sendiri. Jadi kita tidak mungkin mengasihi orang lain tanpa kasih Tuhan. Kalau ada yang mengatakan saya bisa mengasihi orang lain tanpa kasih Tuhan, itu mustahil ya. Karena kita hanya bisa mengasihi orang lain, bisa mengasihi Tuhan dengan tulus kalau kita memiliki kasih Tuhan itu sendiri. Jadi kuncinya adalah tetap berada dalam Tuhan, tetap berada dalam Allah, tetap berada pada yang kuasa, karena di sanalah kasih itu berada. Jadi firman Tuhan katakan di sini Allah adalah kasih. Ketika seseorang hidup sebagai orang percaya di mana dia dalam kehidupan sehari-harinya mengasihi orang lain, sesungguhnya dia sudah berada di dalam suatu otoritas, ya, yaitu otoritasnya Tuhan. Karena sekali lagi saya katakan, kita tidak mungkin mengasihi seseorang tanpa kita ada di dalam lindungan atau perkenanan daripada Tuhan. Itu yang pertama. Hal yang kedua adalah kita kembali di dalam Matius pasal 22, di sana dikatakan ayat yang ke-37, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Hal kedua yang berkenaan dengan kasih adalah bahwa orang percaya memiliki kewajiban, yaitu untuk mengasihi Tuhan. Kalau di sana di Yohanes katakan bahwa Allah itu adalah kasih. Jadi di sini hal yang kedua, kita punya kewajiban untuk mengasihi Tuhan. Dengan apa? Di sini dikatakan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Kita tidak mungkin mengasihi Tuhan tanpa kita ada di dalam lingkup kasih Tuhan. Oleh karena itu, kunci yang pertama adalah percaya kepada Tuhan. Ketika seseorang percaya kepada Tuhan, maka otomatis dia memiliki kasih. Kalau ini dibalik, misalnya orang mengatakan, oh saya sudah hidup dalam Tuhan, tapi dia tidak mengasihi Tuhan, maka sebetulnya dia belum memiliki kasih. Kalau kita membandingkan di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat tadi, di sana juga dikatakan demikian. Ayat yang ke-20 firman Tuhan berkata demikian.
Jika seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Istilahnya katanya beginilah, omong doang gitu ya. Karena nggak mungkin kalau kita punya kasih, maka sebenarnya otomatis kita akan mampu mengasihi, akan mampu untuk melupakan kesalahan orang lain, akan mampu untuk memberikan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik kepada sesama kita. Apalagi ini berkaitan dengan Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan hatimu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap jiwamu. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga yang berkaitan dengan kasih adalah di ayat yang ke-39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi sebenarnya kunci utama ketika kita berani mengasihi orang lain adalah mengasihi diri sendiri dulu. Karena takaran yang kita pakai untuk mengasihi diri sendiri, itulah yang kita dapat pakai untuk orang lain. Karena kita tidak mungkin mengasihi orang lain tanpa mengasihi diri sendiri. Firman Tuhan katakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau kita mengasihi orang lain tidak seperti kita mengasihi diri kita sendiri, maka kasih itu juga akan sia-sia. Ya, karena takarannya adalah kepada diri kita sendiri. Nah, kita mengasihi diri kita sendiri itu juga dapat terwujud kalau kita bisa mengasihi Tuhan. Itu poin yang kedua. Ya. Jadi kuncinya memang adalah bagaimana kita bisa membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, kita hidup di dalam Tuhan sehingga kita mampu mengasihi orang lain. Ya. Hal sederhana dari kasih adalah mampu mengampuni, mampu melupakan kesalahan orang lain terhadap kita. Hal yang luar biasa dari Tuhan Yesus Kristus adalah Dia mampu menanggung kesalahan yang sebetulnya kesalahan itu bukan Dia yang perbuat, tapi orang lain perbuat. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah kita sanggup menerima kesalahan orang lain ditimpakan ke kita? Saya rasa agak susah ya. Karena apa? Untuk bertanggung jawab terhadap kesalahan kita aja itu kayaknya susah gitu ya. Untuk mengaku bahwa kita yang bersalah itu aja susah. Apalagi kita mau menerima kesalahan orang lain ditimpakan ke dalam hidup kita. Sebenarnya hal sederhana tentang kasih yaitu mampu mengasihi tanpa batas. Di dalam bukunya Gary Chapman berkata, love is a verb. Ya. Kasih adalah kata-kata. Memang sebetulnya ya tidak salah juga ya. Kasih itu adalah ungkapan dari kata-kata. Misalnya aku mengasihi engkau, aku mencintai engkau. Tetapi firman Tuhan katakan lagi tadi ya di Yohanes, barang siapa berkata aku mengasihi Allah tapi membenci saudaranya, maka itu adalah sesuatu yang sia-sia. Itu adalah sesuatu yang berbau kebohongan. Ya. Karena tidak mungkin dia mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Wong saudaranya aja yang kelihatan dia tidak kasihi kok. Apalagi Tuhan yang gak kelihatan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, 3 hal yang kita pelajari sore hari ini adalah bahwa Allah adalah kasih dan kita memiliki kewajiban untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dan dengan segenap akal budi kita. Dan kita memiliki tugas yang untuk mengasihi sesama kita manusia sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Inilah firman Tuhan pada sore hari ini. Sola Gracia.